Soal survei dan polling ya. Jadi teman-teman di seluruh dunia itu sudah kebal terhadap fenomena polling dan survei ini. Ya. Jadi misalnya di 2016 itu kebetulan pemilu di Amerika. Sampai detik terakhir, semua survei memprediksi bahwa yang menang pemilu adalah Hillary Clinton dengan kemungkinan 90%. Jadi waktu di hari H, tiba-tiba pemenangnya adalah Donald Trump, semuanya shock. Semuanya shock. Saat ini, banyak data survei dari lembaga survei sewaan digunakan oleh aktor politik untuk menjatuhkan lawannya. Survei-survei politik yang diadakan banyak lembaga survei sewaan saat ini hanya melihat berdasarkan tren politik yang terjadi. Seharusnya lembaga survei berlaku independen dan tidak memihak salah satu kubu politik. Saya kira ini sama juga dengan di Indonesia. Pada waktu itu sudah dinyatakan pemenangnya adalah Prabowo. 9 pollster itu menyatakan pemenangnya Pak Prabowo. Jadi Prabowo sudah menang di polling, makanya dia protes pada waktu hasilnya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, jadi sebenarnya sih polling dan survei tidak terlalu menjadi faktor ya dalam perhitungan teman-teman di kalangan internasional. Namun yang terjadi saat ini adalah lembaga survei melakukan survei untuk memenangkan pemesanan dan juga untuk meningkatkan tingkat popularitas pemesan. Para kontestasi politik umumnya menggunakan jasa lembaga survei untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas kandidat yang diusung. Kajian yang kemudian menemukan sejumlah pollster itu sudah menjadi lembaga pembentuk opini. Ya, mereka benar-benar membentuk opini dari awal. Dari awal mereka membentuk opini, sehingga hasil apapun mereka sudah mengarahkan begitu ya. Sementara hasil polling yang diumumkan di luar negeri, katakan Roy Morgan salah satunya Australia ya. Kemudian juga ada lagi lembaga Prancis ya, juga ada lembaga yang lain. Saya kira Amerika juga memantau dan mereka menghendaki Indonesia yang demokratis, bukan soal siapa yang memimpin, asal prosesnya ini benar katanya ya. Bahkan hasil survei sewaan ini dipublikasikan di media untuk menampilkan para analis. Para peneliti dan lembaga survei harusnya mengembalikan lagi tujuan awal survei, yakni untuk menjawab masalah dan menambah pengetahuan baru. Dan sebuah aktivis survei menurutnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi ilmu pengetahuan. Media massa mainstream tidak lagi mengikuti skenario yang dibangun lembaga-lembaga survei. Karena dengan begitu, media yang seharusnya menjadi pengawal demokrasi justru ikut arus sesuai keinginan politik tertentu. Begini, terkait sama survei-survei, kami optimis dan kami juga cukup senang dengan apa yang kita lihat sekarang, Bang. Karena angka yang sesungguhnya yang kita butuhkan itu di bulan Februari besok, bukan sekarang. Iya, tentu. Ya, bukan sekarang, besok. Dan menjaga angka itu tinggi terus, Bang, itu tidak mudah sama sekali. Kenapa kami merasa bersyukur? Dengan sumber daya yang kita miliki amat sedikit. Dengan apa yang kita kerjakan secara logistik sangat sedikit dan mengandalkan basis kerelawanan yang luar biasa kuat. Relawan ini di mana-mana. Mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati, antusias dan self-funding. Dengan itu saja kita mendapatkan selisih 2 margin of error. Jadi kalau kita lihat yang sering umumnya ya, tiap survei beda-beda, tapi kita lihat nomor 1 dan nomor 2 selisihnya 1 margin of error. Jadi kalau margin of error 2,5 berarti antar itu. Kemudian dengan yang nomor 3 itu maksimal 2 margin of error. Artinya tidak ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Padahal kami belum menggunakan sumber daya yang banyak. Bu Megawati dan PDIP adalah incumbent yang punya semua sarana, punya semua jaringan, punya semua akses ya. Dan Pak SBY waktu itu malah belum punya partai, ya kan? Tapi pemilih bisa melihat, ya kita butuh sosok seperti Pak SBY yang jadi rada pendukung kaku, beralih begitu dari Megawati ke SBY. dari satu ekstrim ke ekstrim yang
kebalikannya kan. Dari kepentingan wong cilik ini tiba-tiba masuk kepada tipe orang yang serius, Militer Militer, tokoh militer yang menata, serius, yes. ya kan, yang kaku, Ya. yang kelembagaan. CEO Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Thomas Lembong atau biasa dipanggil Tom Lembong, ia mengatakan pemerintah era Presiden Jokowi terlalu terobsesi dengan hardware atau infrastruktur sehingga melupakan software atau sumber daya manusia, sehingga membuat sektor-sektor kerakyatan terbengkalai. Ia mengatakan bahwa pemerintahan era Presiden Jokowi sudah saatnya selesai. Ia juga mengatakan kebijakan hilirisasi tidak sangat berorientasi pada pasar, tapi sangat didorong oleh pemerintah tapi tidak memperhatikan pasar yang ada. Ia memberikan contoh ketika pemerintah saat melihat harga nikel bagus dengan permintaan yang tinggi karena semua baterai mobil listrik pakai nikel. Alhasil, nikel menjadi mahal dan industri akan mencari alternatif bahan baku lain ketika bahan baku nikel mahal dan pasokannya tidak stabil. Lawannya atau kebalikannya dari Pak SBY adalah Pak Jokowi, Ya, ya kan? Nah, sekarang udah 10 tahun kemudian lagi nih, ya. Anda berpikir Pak Jokowi akan berakhir? pasti, ya kan? Karena masyarakat bisa melihat bahwa saatnya pendulum kembali ke ekstrim yang berorientasi kepada proses, Ya. prosedur, Ya. kelembagaan, MK ya kan? diperbaiki, KPK diperbaiki, KPK diperbaiki, ya kan? Lembaga-lembaga tinggi negara, Ya. hukum, juga Ya. teknokrasi, ya Ya. kan? Birokrasi. Ya. Sekarang saatnya kita kembali ke teknokrasi, ya lebih tidak begitu populis. Masalah kedua, hilirisasi adalah pemerintah terlalu fokus pada nikel dan baterai, sehingga menyebabkan kebijakan menjadi terlalu sempit bagi sektor lain. Sebetulnya, industri nikel ini padat modal, sama sekali bukan padat karya, apalagi pabrik mobil listrik yang bekerja robot, mekanisme otomatis sehingga sedikit sekali manusia yang bekerja di situ. Akhirnya, dampak ke lapangan kerja menjadi minim. Ia menyebut masalah standar lingkungan hidup di sektor pertambangan maupun smelter jauh dari yang diperlukan. Ia juga menyoroti kebutuhan tanah yang besar untuk menggali nikel beserta dampaknya. 1 kg nikel sama dengan jumlah tanah yang digali atau diproses sangatlah besar. Sementara, setelah nikel dikeluarkan dari tanah, tanah itu menjadi racun. Kalau kita mau mengolah tanah, tidak menjadi racun itu membutuhkan kos yang besar. Sudah berkali-kali mengatakan pandangan bahwa kekuatan utama kita, aset utama kita adalah sumber daya alam. Itu perspektif yang sangat kolonial. Ya, sumber daya kekuatan atau aset utama kita adalah manusia kita, ya warga kita. Ya, kalau kita lihat fakta di seluruh dunia, banyak kan negara yang kaya dengan sumber daya alam itu biasanya miskin. Ya, dan banyak kan negara yang tidak punya sumber daya alam itu malah kaya. Di Jepang, ya kan, Singapura, Taiwan. Ia juga mengatakan bahwa Anies Baswedan sudah saatnya memimpin Indonesia. Meskipun kalah dana, Anies Baswedan bisa meniru Susilo Bambang Yudhoyono saat melawan incumbent Megawati Soekarno Putri. Saat itu, Megawati sudah mencalonkan diri menjadi calon Presiden Republik Indonesia, sementara SBY belum punya partai. Namun di hasil akhir, SBY lah yang menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Masyarakat tahu apa yang dibutuhkan oleh Indonesia. Saat itu, memang Indonesia sedang dilanda terorisme, sehingga sosok SBY lah pemimpin yang kaku prosedural yang bisa mengentaskan masalah terorisme di Indonesia. Ingin membangun institusi, ya kan, dan terorisme waktu itu harus diatasi, Ya. dan beliau mengatasinya dengan sukses. Ya. Dan setelah itu tidak ada lagi serangan-serangan teror. Tapi di akhir ya, periode kedua rakyat sudah mulai frustasi. frustasi, ya kan. Karena Ini merasa tidak ada terlalu hasilnya. kaku. Ini Terlalu terlalu kaku. persis, tidak ada Ya. hasilnya karena terlalu berorientasi pada prosedur, menjadi ya. terlalu protokoler, ya Ya, kan. Dan itu dianggapnya dia kurang berani. dan kurang berorientasi pada hasil mungkin, Ya. kurang berorientasi pada aksi. Namun berjalannya waktu, di akhir kepemimpinannya, SBY tidak lagi dipercaya oleh masyarakat karena dianggap tidak menambah infrastruktur. Lalu majulah Jokowi, antitesa dari SBY yang kemudian membangun infrastruktur. Namun di akhir masa jabatannya, masyarakat dikejutkan dengan rusaknya tatanan lembaga tinggi negara. Hal itulah yang membuat masyarakat ingin pemimpin yang mengedepankan prosedur dan juga hasil. Pak Jokowi itu kan ekstrim opposite-nya Pak SBY kan. Ya, jadi lawannya atau kebalikannya dari Pak SBY adalah Pak Jokowi, Ya, ya kan. Nah, sekarang udah 10 tahun kemudian lagi nih, ya. Anda berpikir Pak Jokowi akan berakhir? pasti, ya kan. Karena masyarakat bisa melihat bahwa saatnya pendulum kembali ke ekstrim yang berorientasi kepada proses, Ya. prosedur, Ya. kelembagaan, MK ya kan? diperbaiki, KPK diperbaiki, KPK diperbaiki, ya kan, lembaga-lembaga tinggi negara, Ya. hukum, juga Ya. teknokrasi, ya Ya. kan, birokrasi. Ya. Sekarang saatnya kita kembali ke teknokrasi, ya lebih tidak begitu populis.